Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, dan para pemerhati roja, sahabat roja dimanapun antum berada di kesempatan malam hari ini, malam yang tentunya kita mohon kepada Allah diberikan keberkahan untuk kita semua hingga menjelang nanti pagi. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, pada malam hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang tentunya sangat penuh dengan faedah yang akan kita simak bersama di malam hari ini dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, dan insya Allah sebagaimana biasanya kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Sebelum kita simak pembahasan yang akan beliau sampaikan di malam hari ini, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Ataupun Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543, dan Anda juga bisa menghubungi langsung di 0218236543. 6. Ikhwatul Islam, azani Allahu wa iyyakum, dan untuk selanjutnya kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga yang akan kita pelajari bermanfaat dan kita tambah khusyuk, tambah dekat kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ingin mempelajari dan meneladani kebiasaan para ulama dalam membangun ilmu mereka di atas hadis yang sahih. Ketika mereka memperjuangkan, menghafal sampai melakukan perjalanan yang jauh, sampai di antara mereka ada yang kencing darah ketika mempelajari hadis ini. Dinukil dari salah seorang ulama yang dikenal dengan Muhammad ibn Tahir, atau lebih lagi dikenal dengan Ibnul Qaisarani, wafat tahun 507 Hijriyah. Beliau mengatakan, bultud dam fi talabil hadithi marratain. Aku pernah kencing darah ketika belajar hadis sampai 2 kali. Marratan fi Baghdad wa ukhra fi Makkah. 2 kali itu, yang pertama sempat ketika di daerah Baghdad ketika aku melakukan perjalanan ke Irak. Yang kedua ketika aku melakukan perjalanan di Makkah. Beliau mengatakan, kuntu amshi hafiyan fi shiddatil har falahiqani dhalik. Aku sedang berjalan tidak menggunakan alas kaki, padahal musimnya lagi panas, sampai aku merasakan itu karena kepayahan sampai aku kencing darah. Beliau mengatakan, ma kuntu rakiban dabbatan fi talabil hadis. Aku tidak pernah naik kendaraan, aku jalan kaki. Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri, dan aku mengusung buku-bukuku di atas punggungku. Jalan kaki di siang hari, kondisi panas, kemudian sambil mengangkat bukunya
dan tidak menggunakan alas kaki. Maka beliau diuji oleh Allah dengan seperti itu. Dan beliau mengatakan, وَمَا كُنْتُ سَائِلًا أَحَدًا فِي طَلَبِي إِنَّمَا أَعِيشُ عَلَى مَا لَقِيتُ. Aku tidak pernah minta-minta selama aku belajar, sehingga aku hanya bertahan hidup dengan apa yang aku dapatkan. Ini perjalanan mereka belajar hadis sampai mereka bisa dikenang, didoakan kaum muslimin. Dan kita saat ini menikmati hadis-hadis ini untuk diamalkan dengan mudah. Ternyata para ulama berjalan, menghafal, kemudian memastikan riwayat yang mereka sampaikan otentik, terjamin, terjaga, dan tidak lemah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang banyak kepada para ulama dan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk mengikuti jejak mereka. Minimalnya kita ingin menjadi orang-orang yang akrab dengan hadis, yang mengajarkan hadis dan hidup bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, kita akan membahas setidaknya 5 hadis atau beberapa hadis yang berkaitan dengan beberapa tema yang berbeda-beda. Yang pertama kita akan bahas tentang sedekah. Dan sedekah ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ketika seseorang akan bersedekah, dan ini merupakan sebuah ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, akan tetapi seseorang tidak boleh imma berlebihan, memaksakan diri agar dia menjadi seorang dermawan, atau seseorang pelit, bakhil, tidak mau untuk mengeluarkan uang sepeser pun di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi. Dia tidak mau untuk seperti itu. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, orang terpuji yang dikenal ibadur rahman adalah orang yang proporsional ketika menyumbang atau bersedekah di jalan Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang apabila berinfak, bersedekah atau menggunakan uang ini di jalan yang benar dan yang kebaikan, mereka tidak berlebih-lebihan tapi tidak juga terlalu menahan, terlalu pelit, akan tapi mereka di antara keduanya ideal. Dan ini yang mahal, dan ini adalah sedekah yang paling istimewa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, ayyus sadaqati afdal, sedekah itu yang paling afdal apa? Nah, ini kita bahas. Dan seseorang salah ketika dia mendahulukan orang lain dalam nafkah, sementara orang yang menjadi tanggung jawab dia terlupakan. Yang lebih wajib untuk dia asuh, dia tanggung jawabin, ternyata dilupakan. Baik, hadis yang ke-27 dalam riwayat Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an. Ini subhanallah, Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, beliau menukil ya dari beberapa buku referensi biografi para ulama. Beliau mengatakan Hakim Ibn Hizam yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang panjang umur. Dikatakan beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Kemudian beliau ini umurnya panjang sampai 120 tahun, 60 di masa jahiliyah, 60 di masa Islam. Dan beliau meriwayatkan hadis ini untuk memberikan pelajaran. Ya. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ibda biman ta'ul. Ya, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, yang disebutkan dengan huruf ta ba, artinya At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dari sahabat Hakim Ibn Hizam. Dan sebenarnya hadis ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang sedekah yang baik, beliau mengatakan khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina. Sungguhnya sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang merupakan kelebihan dari kebutuhan. Dia butuh dan sudah dicukupi kebutuhan, ternyata ada yang lebih. Nah, dia sedekahkan itu. Sehingga tidak ada kesan memaksakan diri
dan dia menyia-nyiakan orang yang lebih dekat dan menjadi tanggung jawabnya. Ini bahkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat lebih panjang redaksinya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dalam beberapa riwayat ditafsirkan, al-yadul ulya hiya al-mu'tiyah wal yadis sufla hiya as-sa'ilah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tangan di atas artinya yang kasih, tangan yang di bawah artinya yang nerima. Ya, bukan karena posisi, akan tapi ini makna. Ya, kalau orang mengatakan saya mau minta tapi saya mau dari atas begini ngambilnya. Nah, ini tidak dijadikan pertimbangan karena makna yang dimaksudkan adalah ketika orang kasih, maka dialah tangan yang di atas. Sementara tangan yang di bawah adalah orang yang menerima. Apalagi kalau meminta, maka tidak bisa dibandingkan. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Maka ini yang perlu diperhatikan. Ketika seorang akan bersedekah, pertama yang diperhatikan keluarganya. Dan ini kalau seandainya dikesampingkan, maka justru berubah menjadi dosa. Orang mau berderma boleh, mau berbuat baik kepada tetangga, relasi kerja, orang yang diketemuin di jalan karena ingin memanfaatkan bulan haram, karena sedang puasa atau karena sedang ada proyek, silahkan. Tetapi ketika seseorang lebih memprioritaskan yang jauh dari yang dekat, ini yang disalahkan. Hadis yang kedua sama pembahasannya, termasuk dalam masalah memberikan nafkah, menggunakan harta, dan mendermakan. Kalau seandainya seorang memberikan kepada orang lain, maka orang yang diprioritaskan adalah keluarga. Dalam hadis yang kedua diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ini disebutkan, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mulailah dari dirimu sendiri, sedekahkanlah kepada dirimu. Ya, artinya orang kalau punya harta, maka yang pertama berhak untuk memanfaatkan uang itu adalah diri kita sendiri. Begitu. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah indi dinar. Ya Rasulullah, aku punya uang dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Sedekahkan pada dirimu sendiri. Ini juga sama di sini. Lalu disebutkan ini dalam Sahih Muslim, fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau seandainya ada yang lebih, maka berikan untuk keluargamu. Fa in fadala syai'un an ahlika falidhi qarabatik. Kalau seandainya masih lebih juga untuk keluargamu, kasih kerabat-kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatik syai'un fahakadha wa hakadha. Kalau ternyata masih lebih, maka silahkan mau dikasih ke mana, kemudian lihat yang lebih membutuhkan. Maka dalam sebuah riwayat dari Sunan Abi Dawud dihasankan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah indi dinar, aku punya uang 1 dinar. Qal tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkan untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar, aku masih punya yang lain. Qala indi akhar, aku masih punya yang lain, tabungan yang berbeda. Qal tasaddaq bihi ala zawjik, kasihkan kepada istrimu. Dalam riwayat lain dikatakan ala waladik, anakmu. Nah, kemudian indi akhar, aku masih punya. Qal tasaddaq bihi ala zawjik, pada pasanganmu. Qala indi akhar, qal tasaddaq bihi ala khadimik, kasihkan pembantumu. Qala indi akhar, qala tasaddaq bihi ala dhawi qarabatik, atau disebutkan secara langsung anta absar, kalau begitu kamu yang lebih tahu siapa orang yang lebih terdekat dan kamu beri. Tetapi urut-urutannya adalah orang yang paling dekat dan menjadi tanggung jawab. Ini yang dimaksudkan wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Nah, dalam Sahih Muslim sampai dikatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang justru menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban dia. Dan subhanallah, terkadang seorang ketika berderma kepada orang lain, dia menyangka inilah kebaikan. Sementara
dia memberikan nafkah kepada keluarganya, tidak ihtisab, tidak berharap pahala dari Allah, dan dia merasa ini adalah beban karena tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ini keliru, karena justru sebenarnya seseorang ketika memberikan nafkah kepada keluarga ini ibadah yang lain, dan ini istimewa, mulia ini, mulia. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar engkau infakkan, engkau berikan di jalan Allah. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar engkau gunakan untuk sedekah kepada orang miskin. Wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah. Dan 1 dinar engkau gunakan membebaskan budak. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang kamu berikan kepada keluargamu. Afdaluha ad-dinarul ladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling afdal adalah dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Artinya kalau orang berpikir untuk sedekah umum, maka sudah selesaikah sedekah yang wajib itu? Ya, maka dalam beberapa riwayat yang sahih, Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk sedekah, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka amartana al-yawma bis-sadaqah." Wahai Rasul, engkau hari ini memerintahkan kami untuk sedekah. Wa kana 'indi huliyun li. Aku punya perhiasan. Fa aradtu an atasaddaqa biha. Aku ingin sedekahkan itu. Fa za'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Ya Rasul, tapi habis itu suamiku bilang, kalau kamu mau sedekah jangan kemana-mana, aku lebih berhak untuk menerima sedekahmu dan juga anakmu. Dan ini memang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bukan orang kaya, istrinya ingin sedekah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau mau sedekah jangan kemana-mana, sudah, aku sebagai suamimu aku butuh. Akhirnya Zainab tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, sadaqa Ibnu Mas'ud. Suamimu jujur, betul dia. Innahu zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat dan menerima sedekahmu. Artinya sedekah kepada keluarga, kalau seandainya memang itu bukan tanggung jawabnya, ya, suami bukan tanggung jawab istri, tapi dia ingin memberikan sedekah, maka boleh dia berikan kepada suaminya. Ya, tetapi kalau seandainya ada orang berbuat hilah atau makar, skenario, biar uang nggak kemana-mana, aku mau sedekah kepada suamiku saja, ini baru tidak boleh. Baru tidak boleh, karena dia pelit. Hakikatnya dia tidak ingin beramal, tapi ingin mempertahankan harta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa ketika seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, kemudian dia bisa meninggalkan harta agar anak dan keluarganya tidak minta-minta, afdal. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau pernah sakit ketika beliau ke Mekah di Haji Wada. Beliau tidak memiliki ahli waris kecuali anak perempuan, tapi hartanya banyak. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahu balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dzu mal. Wahai Rasul, aku ini sudah sakit sekali, ini parah sakitku, seperti Anda melihat sekarang. Ya, dan aku punya banyak uang. Wala yarithuni illa ibnah. Tidak ada yang mewarisi aku kecuali 1 anak perempuan. Afa atasaddaq bi thulutsai mali. Kira-kira boleh atau tidak kalau aku sedekah dengan 2/3 hartaku? Kita bayangkan sebagian orang Allah beri kelebihan, kemudahan rizki. Kalau mungkin sebagian orang tidak suka dibilang kaya, tetapi dia barangkali mau untuk atau dia memang kondisi ekonominya mudah, Allah kasih kemudahan. Rumah punya, kendaraan kadang lebih dari kebutuhan, kemudian tabungan juga banyak. Tapi qadar Allah, misalkan tidak ada keturunan. Kemudian dia merasa sudah tua. Kalau saya nanti meninggal, maka uang ini hanya akan pindah sebagai warisan kepada keluarga-keluarga dekat saya.
suami, adik kakak, atau paman, dan seterusnya. Sementara saya tidak bisa terlalu memanfaatkan uang ini. Boleh atau tidak saya wakafkan semua hartaku. Nah, maka kalau seandainya yang dia sedekahkan itu, diwakafkan itu, dipesankan dalam kondisi dia sakit. Dia dalam kondisi sakit keras, parah, lalu dia bilang, tolong semua hartaku dihibahkan untuk panti asuhan, pesantren, pembangunan masjid, biaya anak-anak. Apakah boleh? Para ulama mengatakan ini seperti wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan ini boleh dilakukan kalau orang itu masih seger, masih sehat, mau kasih sedekah sebanyak-banyaknya, silahkan, fadhal. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, ketika Nabi SAW ditanya sedekah yang bagus apa, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Sedekah yang bagus itu ketika engkau masih sehat dan masih pelit. Maksudnya masih pelit bagaimana? Ketika kita masih seger, masih sehat, kita masih punya angan-angan dan cita-cita besar di depan kita. Saya pengen bangun rumah, saya pengen bikin usaha, saya mau bikin satu proyek, dan saya pengen untung, saya pengen apa. Ini masih dalam kondisi kita semangat untuk mengejar. Berbeda dengan orang tua, apalagi sakit, kayaknya agak lama gitu. Kayak daripada saya ninggalin rumah besar kayak begini tidak bisa dipakai, atau mungkin manfaatnya kurang, mending untuk pesantren misalkan. Dan dia sudah sakit. Nah, berbeda. Para ulama mengatakan orang yang sakit, kemudian dia kasih nasihat, kasih wasiat, atau kasih pesan, tolong nanti kalau aku mati, rumah ini disedekahkan, disumbangkan, dan seterusnya. Kalau seandainya rumah itu adalah kekayaan yang melebihi sepertiga, maka tidak boleh. Nabi SAW seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bilang beliau, ya Rasul, aku ini punya uang banyak, yang mewarisi aku cuma satu perempuan, boleh atau tidak aku sedekahkan 2/3? Kata Nabi SAW, enggak boleh. Qala fan nisf, kalau gitu setengah hartaku sudah, enggak boleh. Qala fathuluth, kalau gitu 1/3. Qala athuluthu fathuluthu katsir. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau wasiat, kasihkan, tapi maksimal 1/3, dan 1/3 sudah banyak sekali. Lalu beliau mengatakan, Nabi SAW, innaka intadhar warathataka aghniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin, gak punya apa-apa, minta-minta nanti. Nah, sehingga kita perlu paham bahwa tugas seorang kepala rumah tangga ketika memberikan nafkah, memberikan uang belanja, apalagi pemberian tambahan, maka ini ada pahalanya, dan ini bisa jadi merupakan bentuk sedekah afdal yang diberikan kepada orang yang terdekat. Seperti itu. Hadis ini sendiri yang kedua, ketika Nabi SAW menyatakan ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha, kamu mulai dari dirimu sendiri. Hukum asalnya ini atau panjangnya hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wallahu a'lam, ya. Sebagiannya ada dalam Sahih Bukhari, sebagian dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabat, dia tadbir. Tadbir itu artinya membebaskan budak, tapi budak itu dibebaskannya kalau nanti saya mati. Saya punya budak, lalu saya ingin membebaskan budak saya ini kalau nanti saya mati. Otomatis budak ini sudah tidak bisa digunakan sebagai warisan, karena dia sudah bikin sebuah ikrar, kalau nanti saya mati budak ini bebas. Ini namanya tadbir. Dalam Sahih Muslim dikatakan, a'taqa rajulun min bani Azrah abdan lahu an dubur. Ada seorang sahabat dari kabilah itu, Bani Azrah, dia membebaskan budak tapi dengan cara yang tadi itu. Nanti kalau saya mati, kamu bebas. Lam yakun lahu malun ghairuhu. Dia tidak punya uang kecuali itu, enggak punya harta dia. Punyanya cuma satu budak ini. Itu saja dipesankan, nanti kalau saya mati ini untuk sedekah, saya bebaskan dia. Maka Nabi SAW bertanya, hal laka malun ghairuhu, kamu punya uang lagi enggak selain ini? Punya harta lain? Qala la, enggak. Maka Nabi SAW
mengatakan kalau gitu nggak boleh. Ini nggak boleh. Kamu ketika mewasiatkan, itu kan sama artinya wasiat. Ya, memberikan wasiat, kalau nanti saya mati, maka budakku bebas. Nah, kata Nabi SAW, enggak, ini harus dijual. Karena ahli waris, dan dia sendiri ketika hidup juga butuh. Kenapa dia tidak mencukupkan kebutuhan dirinya, malah mau dijual budaknya? Maka Nabi SAW mengatakan, man yashtarihi minni. Ini budak siapa yang mau membeli dari saya? Fashtarahu Nu'aim bin Abdullah. Ada seorang sahabat membelinya bithamani mi'ati dirham, dengan 800 dirham. Kemudian datang kepada Nabi SAW, lapor, kemudian ini uangnya. Maka Nabi SAW panggil yang punya budak tadi. Lalu dikatakan, nih ambil. Dikatakan, ibda' binafsika fatasaddaq alaiha. Kamu perhatikan dirimu. Ini uang hasil penjualan budakmu. Kalau mau sedekah, jangan mengorbankan diri. Ini kamu lebih butuh dengan uang ini. Kamu lihat kebutuhanmu, pakai dari uang ini. Fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau masih lebih, pakai untuk keluargamu. Fa in fadala syai'un an ahlika falidhi qarabatik. Kalau nanti lebih, baru untuk kerabatmu. Artinya, salah ketika seseorang berupaya untuk sedekah atau berderma kepada orang lain, tapi dia mengorbankan diri sendiri. Meskipun Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, beliau mengatakan ini untuk orang yang memang imannya pas-pasan ya. Adapun untuk orang yang memang imannya kuat, dia betul-betul siap berkorban seperti Abu Bakar radhiyallahu an. Dia berikan semua hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kayak begitu, dan itu jarang. Kalau seandainya ada, baru silahkan. Dan ini dilakukan oleh banyak sahabat waktu itu ketika mereka ithar itu lebih mengorbankan diri untuk kebutuhan orang lain. Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar mengalah, memprioritaskan orang lain, padahal mereka sebenarnya memiliki keperluan, tetapi mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka. Ya, kalau ada orang bisa seperti itu, sabar menghadapi kesederhanaan, kemudian kebutuhan yang belum tercukupi, dan dia ingin sedekah kepada orang lain biar dapat pahalanya yang banyak misalkan, dan keluarganya juga sama seperti itu, maka Allah alam tidak mengapa, kata Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Ya, tapi yang jelas di dalam hadis ini ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebuah pesan dan sunnah. Orang ketika akan sedekah memperhatikan orang yang paling dekat, memulai dari yang paling prioritas. Baik. Sekarang kita membahas dua hadis berikutnya berkaitan dengan waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur ini di tengah-tengah ya, atau di waktu siang hari, ketika di beberapa belahan dunia ketika ditimpa musim panas, waktu menjadi agak berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan petunjuk kepada umatnya agar sholatnya tidak terlalu berat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, abridu bidzuhur, dinginkan waktu sholat zuhur. Baik, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti. Itu maksudnya adalah Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Tab artinya adalah At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari riwayat Abdurrahman ibn Haritha. Hadis yang kedua sama pembahasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abridu bidzuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dinginkan waktu zuhur karena panas yang sangat di siang hari itu merupakan cipratan kobaran neraka jahanam. Para ulama berbeda pendapat, ini maksudnya apa ini? Ketika yang dimaksud justru waktu panas di siang hari merupakan cipratan api neraka. Apakah benar apa adanya, atau itu adalah kiasan panasnya betul-betul parah?
Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan Allah Azza wa Jalla mampu sekali untuk mencipratkan ya panas dari api neraka. Atau ada juga yang menafsirkan ini tasbih. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana panasnya neraka dibanding juga atau gambarannya ketika dia panas dirasakan oleh orang-orang yang di waktu musim panas, kemudian zuhur dan matahari betul-betul sedang terik-teriknya. Dan memang untuk negara yang dikenal dengan musimnya ekstrim sampai 50 bahkan sampai lebih dari itu, barangkali telur pun akan matang dengan panasnya itu. Dan kita merasa ketika keluar dari rumah di musim panas, kemudian berangkat menuju masjid, terasa bagaimana panas yang di luar itu. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi agar kita tidak terlalu berat dalam melaksanakan sholat zuhur. Beliau mengatakan dinginkan, maksudnya dinginkan, tidak perlu tergesa-gesa untuk segera melaksanakan sholat zuhur, akan tetapi diakhirkan, ditunda sampai panasnya matahari ini berkurang. Ya. Dan tidak berarti menunda waktu sholat zuhur sampai waktu asar, karena itu akan mengeluarkan dari waktu asal. Nah, akan tapi yang dimaksudkan adalah ditunda sebentar agar matahari berkurang tingkat panasnya. Nah, di sini merupakan sunnah. Sebagian ulama mengatakan, apakah perintah Nabi SAW abridu, dinginkan, akhirkan sampai musim atau cuaca yang kalian rasakan lebih dingin, lebih enakan. Maka sebagian ulama mengatakan ini perintah yang wajib, harus dikerjakan. Ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tetapi sunnah dan mustahab, disukai. Orang ketika dalam kondisi panas, dia menuju ke masjid berat. Dan ini memang subhanallah, kalau kita pernah rasakan ya, tinggal di Arab Saudi misalkan, di musim panas, selain waktu siangnya menjadi panjang, ditambah juga cuaca betul-betul terasa berat. Keluar sudah lesu badan itu. Kemudian angin yang berhembus panas. Apalagi kalau sampai kita naik motor dengan kecepatan yang agak cepat ya, tidak mesti harus tinggi, tapi cepat. Kemudian dihantam angin kayak ditempeleng rasanya. Betul-betul kayak orang sedang bakar sampah, lalu kita merasakan panasnya. Nah, gambaran kira-kira seperti itu. Ya, maka Nabi SAW kasih solusi agar lebih mudah. Ya, diakhirkan waktunya agar kalian merasa nanti nyaman sholatnya. Nabi SAW justru mengatakan ini ada pengaruh dari neraka jahanam, maka didinginkan seperti itu. Dan ini merupakan sunnah karena ada kebutuhan. Sebagian ulama mengatakan berarti kalau tidak ada kebutuhan, hukum asalnya sholat zuhur dilakukan di awal waktu. Karena kita tahu bahwa sholat yang afdal ketika dilakukan di waktunya. Dan di awal waktu ini yang ideal ketika orang bersegera melaksanakan perintah Allah, kecuali yang ada dalil bahwa diakhirkan lebih afdal kayak sholat isya. Tetapi sekarang sholat zuhur hukum asalnya dia di awal waktu seperti biasanya. Tetapi karena panas, orang mungkin berangkat ke masjid perlu mencari bayangan atau naungan dari beberapa atap rumah, pohon, atau tempat-tempat rimbun, sehingga dia yang lewatin bisa tidak langsung kena panasnya matahari. Nah, baik, ini yang berkaitan dengan rukhsah, keringanan atau perintah untuk menunda sholat zuhur karena panas. Kalau seandainya ada orang yang memang sudah dari awal di masjid, bagaimana? Karena dia misalkan ada kebutuhan, akhirnya ke masjid waktu duha, dan dia tidak pulang lagi, dia di masjid aja sampai selesai. Apakah orang-orang yang di masjid mereka juga diminta untuk mengakhirkan sholat zuhur? Padahal alasan kenapa diakhirkan sholat zuhur tidak ada pada mereka. Tujuan dari diakhirkan sholat zuhur agar terik matahari berkurang, itu untuk orang yang berjalan menuju masjid. Adapun orang yang sudah ngumpul di masjid dari awal, tidak perlu seperti itu. Apalagi kalau masjidnya pakai AC.
Nah, para ulama mengatakan kalau sudah tidak ada alasan untuk kesulitannya orang menuju ke masjid, maka sholat di awal waktu lebih afdal, tidak ditunda. Demikian pula orang yang kalau berangkat ke masjid, tempat dan fasilitas naungan itu tidak kurang. Dari sini ke rumah atau ke masjid 500 meter, tetapi banyak pohon-pohon rimbun, rindang, dia tidak kepanasan, bahkan segar dengan pohon-pohon itu. Maka para ulama sebagian mengatakan tidak perlu diakhirkan sholat zuhurnya, tetapi ini menjadi sebuah sunnah dan menjadi juga sebagai keringanan, ya, untuk orang yang akan melaksanakan sholat dan merasa panas sekali, dia boleh untuk mengakhirkan. Nah, meskipun nanti pembahasannya ini disebutkan oleh para ulama, kalau sholat Jumat bagaimana? Apakah sholat Jumat juga diakhirkan? Nah, ini khilaf di antara para ulama, karena bisa jadi ketika seseorang sholat Jumat, datang awal ke masjid, kemudian disegerakan sholatnya, maka mereka segera selesai dari tugas, bisa segera pulang, dan panasnya di masjid mereka tidak rasakan. Tetapi kalau seandainya diakhirkan sholat Jumat, maka orang-orang yang datang awal akan semakin tersiksa. Di masjid mereka merasa capek, panas, nunggu khotib tidak datang-datang, dan seterusnya. Ini sehingga para ulama berbeda pendapat. Dan Jumat, wallahu a'lam, banyak mengatakan di awal waktu lebih afdal. Nah, baik, dan alhamdulillah selain ini merupakan kemudahan dalam syariat, kita terutama orang Indonesia tidak sampai merasakan beratnya waktu yang sampai panas banget, ya. Kita ini di khatul istiwa atau garis khatulistiwa orang bilang kita itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, cuaca kita standar, tidak ada musim panas, tidak ada musim dingin, sehingga kita tinggal menikmati dan mensyukuri. Kok masih begitu, tidak sholat juga, ini kan kelewatan, begitu. Tapi kalau orang yang memang memiliki situasi seperti ini, boleh dia menunda sholat zuhurnya. Tapi kalau seandainya dia memang kesulitan, begitu. Baik, ini hadis yang ketiga dan keempat. Dan para ulama juga mengatakan ini sholat asar pun kalau seandainya panas sekali bisa diakhirkan selama tidak sampai keluar waktu. Baik. Kemudian hadis yang kelima ini berkaitan dengan sejarah, ya, cerita tentang Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma adalah keluarga yang pertama-tama masuk Islam, dan ibu dari Ammar radhiyallahu anhu termasuk syahidah pertama, orang yang syahid ketika memperjuangkan Islam sampai ditusuk oleh orang-orang kafir dan mati ketika memperjuangkan Islamnya di awal-awal ketika kaum muslimin sangat sedikit, minoritas, dan disiksa berkali-kali. Nah, ini ibunya namanya Sumayyah. Beliau termasuk orang yang wafat di awal-awal. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma sampai waktu itu tidak sadar karena kerasnya siksaan. Kemudian sedih sekali, orang tuanya sampai ditusuk sampai meninggal. Maka dia sempat mengeluarkan kata-kata yang seolah menuruti permintaan orang-orang kafir. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata seperti kufur dan semacamnya, tetapi dia terpaksa, maka ini tidak ngefek, imannya tetap sempurna insyaallah, kecuali kalau ada orang yang mengatakan kata-kata kufur akan tapi dia bebas, tidak terpaksa, bahkan ini dari keinginan dia sendiri. Ini yang berbahaya. Baik, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, ketika disebutkan hadis ini, abshir Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah, ya, wahai Ammar, ini istilahnya terjemahan bebasnya, Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim, ya, engkau akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim.
Ya, ini kejadiannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi. Awal-awal ke Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi. Para sahabat rata-rata mengambil satu batu. Ammar bin Yasir ambil dua, langsung dua, nanti balik ambil dua lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan baju Ammar. Dibersihkannya baju ini, kemudian beliau mengatakan, wahai Ammar, kamu kasihan sekali. Taqtuluka al-fi'atu al-baghiyah. Kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang zalim. Yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Ammar ingin ngajak mereka ke surga, sementara mereka malah menggeret Ammar ke neraka. Maka Ammar bin Yasir ketika mendengar itu, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah, ujian dan cobaan. Subhanallah, ini merupakan salah satu tanda kenabian. Nabi SAW mendapatkan wahyu. Dan beliau menyebutkan kisah atau kejadian yang akan datang. Dan ini betul-betul pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu. Ya. Dia mengatakan, ya Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang yang zalim. Kapan terbunuh Ammar? Di perang Siffin. Ketika ada perseteruan, permusuhan antara pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pasukannya Muawiyah. Bukankah mereka semua muslim? Betul. Lalu bagaimana dalam hadis dikatakan, yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengajak orang-orang untuk ke surga, sementara mereka justru mengajak kepada neraka. Loh, maksudnya bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa semua sahabat yang sampai terjerumus dalam perang waktu itu, ini semua muslim. Dan mereka semua memiliki ilmu, sehingga mereka memiliki ijtihad masing-masing. Keputusan mereka ambil itu sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Demikian. Baik. Tetapi kalau seandainya dicari dengan beberapa dalil dan beberapa faktor yang ditemukan, gitu, maka wallahu alam, kebenaran itu lebih dekat di Ali radhiyallahu anhu. Ketika bertemu antara dua pasukan, Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat menjadi khalifah. Kemudian pasukan Muawiyah, mereka yang tidak mau berbaiat. Seperti itu. Maka di dalam hadis ini, bagaimana kok bisa seolah-olah Ammar mengajak mereka kepada surga, tapi mereka mengajak Ammar untuk digeret ke neraka? Apakah mereka kafir para pengikut Muawiyah? Jawabannya tidak. Akan tetapi bisa jadi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berada di pasukannya Ali. Beliau ingin agar kaum muslimin sadar, taatlah kepada waliul amr, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini maksudnya beliau mengajak mereka untuk mendapatkan surga karena melaksanakan perintah taat kepada waliul amril muslimin. Ya. Sementara mereka tidak. Mereka ya karena memang ada ijtihad, ada perbedaan pandangan. Mereka ingin agar semua pembunuh Utsman diserahkan. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki pandangan, kita baiat dulu. Setelah itu baru semua hukum ditegakkan. Seperti itu. Akan tapi terjadilah itu. Dan memang ternyata yang lebih mendekati kebenaran adalah pasukan Ali radhiyallahu anhu, sementara pasukan Muawiyah keliru. Ya. Maka dari antara dalil yang menunjukkan itu adalah terbunuhnya Ammar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jauh-jauh hari sebelum terjadi pertikaian itu, Nabi SAW masih hidup. Beliau mengatakan, wahai Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah, kamu akan dibunuh oleh, yang membunuh adalah pasukannya Muawiyah. Begitu. Baik. Tetapi kesimpulannya tetap yang tadi kita sebutkan, bahwa para sahabat semuanya udul, semua terpercaya, agamanya bagus, dan mereka berusaha untuk mendapatkan langkah yang paling sesuai dengan dalil. Wallahu alam bissawab. Kemudian hadis yang
berikutnya ini sebagai penutup ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, abshir. Abshir itu artinya selamat. Aku kasih kabar gembira kamu. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, hiya nari usallituha ala abdil mu'mini fid dunya. Ini adalah nerakaku yang aku ujikan kepada hambaku yang beriman di dunia. Litakuna hadzahu minan nari yaumal qiyamah. Agar dia sudah selesai urusan akhirat dari masuk neraka. Dia ini punya catatan masuk neraka. Tetapi karena dia di dunia sudah dapat dan merasakan neraka itu, atau yang seperti neraka, maka tidak perlu masuk neraka lagi. Nah ini sebenarnya kejadian tentang orang yang sedang sakit panas parah, demam yang parah sekali. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi orang sakit bersama Abu Hurairah. Ternyata orang tadi memang betul-betul sakit sampai demam, sampai kejang dan berat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, ya, menyampaikan hadis bahwa orang demam sampai panas sekali, panas itu ada efek dan pengaruh dari neraka. Apakah seperti itu? Kalau seandainya diambil dari neraka kemudian dijadikan sakit, mungkin orang gosong, bukan hanya sekedar sakit panas atau demam gitu. Akan tapi para ulama mengatakan sudah demikian tidak perlu dibahas bagaimananya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hiya nari, ini sakit panas yang sampai parah itu adalah nerakaku, usallituha 'ala abdil mu'min fid dunya. Aku berikan, aku ujikan kepada orang beriman di dunia, litakuna hadzahu minan nar yaumil qiyamah, agar dia sudah tidak lagi perlu mampir-mampir neraka karena dia sudah dicukupkan dengan ujian ini sebagai pengganti dia harus masuk neraka kalau seandainya dia berdosa. Ini menunjukkan bahwa memang sakit itu sebagian panas sekali dan membuat orang ingat bahwa di sana ada yang lebih panas. Seperti itu. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa orang beriman ketika ditimpa musibah itu bisa menggugurkan dosa, bahkan meninggikan derajat. Ketika seorang bisa diselamatkan dari api neraka karena sudah merasakan yang sama panasnya, meskipun tingkatan panasnya bakal berbeda. Tetapi maksudnya di sini orang yang sakit kemudian ihtisab, dia sabar dan mencari pahala dari Allah, maka ada pengampunan dosa. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min muslimin ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha wala haznin illa kaffarallahu biha min khatayahu hatta syaukata yushakuha. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan payah, rasa sakit, kemudian sedih atau galau yang akan terjadi, atau disakiti orang lain, ya, sampai dia tertusuk duri, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menggugurkan dosa orang tersebut dengan sakit atau capek atau ujian yang tadi. Tentu kalau dia sabar ini. Kalau seandainya tidak sabar, khawatirnya justru orang semakin bisa menambah dosa karena tidak percaya atau tidak sabar, tidak terima dengan takdir Allah. Kenapa anak sakit padahal orang-orang banyak yang tidak sholat malah mereka sehat-sehat aja. Nah, artinya orang tidak boleh sampai membantah, menyalahkan takdir yang Allah tuliskan. Baik, ini setidaknya yang menjadi pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang sampaikan saat di kesempatan malam hari ini. Dan untuk Anda ikhwatul Islam